Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Madura tain Gus Wafiki kan ring Madura. Oke. Nika pertanyaan anjahil. Ana bahith 'anil haqq. Bani i'tirad, bani rad atau lainah. Kalau memang cara atau kaifiyah itsbatun nasab itu amrun ijtihadi, kenapa semisal tes itu tidak bisa dimasukkan? Diulang apa boleh? Kalau memang kaifiyat itsbatun nasab, kalau memang kaifiyat itsbatun nasab itu amrun ijtihadi, karena dari zaman Gus Wafiki itu kan fiqh. Yang namanya fiqh berarti amr ijtihadi. Kenapa tes DNA tidak bisa dijadikan konsep? Kenapa seperti itu? Dulu kan memang tidak ada tes DNA. Dulu di zaman ulama, andaikan ada, pasti dijadikan metode. Nah sekarang ada, kenapa tidak bisa dijadikan juga? Coba nyoba aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kenapa tes DNA al-basmah al-wirafiyah itu tidak bisa dijadikan sebagai penetapan nasab jauh? Yang pertama, yang membuat sendiri mengatakan tidak bisa, tidak valid. Yang kedua, tes DNA ini kan hologroup. Kenapa kok tidak bisa ini? Jadi Al-Fakir katakan dari awal, sesuatu yang tidak menyebabkan kepada dhon atau yakin, maka tidak akan diterima oleh fikih. Kita contohkan nikah lewat video call contohnya. Nikah lewat video call itu kan sudah benar-benar tahqiq seharusnya. Kenapa kok kemudian para ulama mayoritas tetap harus wajib hadir fi majlisil aqdi, kan seperti itu. Nah, sehingga fikih itu tidak anti kepada sains, fikih itu tidak anti kepada era globalisasi, tetapi ketika sebuah alat secanggih apapun untuk menetapkan sesuatu tidak irtiqo kepada dhon atau yakin, maka tidak akan pernah dipakai oleh fikih. Itu kehati-hatian para ulama ikhtiyat. Sehingga di dalam salah satu kitab yang digunakan, yang dipakai oleh kiai itu, isi menurut orang Banten itu, ya para kacoplosan lah, di dalam kitab Al-Waq'u fin Nasab yang ditulis oleh Ali Sayyid Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi. Jadi kita memang memiliki teori, kita dari dulu memang diajarkan kalau bukan kepada pakar kita tidak boleh bertanya. Al-Quran saja menggunakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Bertanyalah kepada orang yang paham Quran kalau kalian tidak tahu, dan itu tidak pernah ada anjuran seperti itu dalam agama lain, untuk kehati-hatian. Nah, di sini di dalam kitab Al-Waq'u fin Nasab li Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, yang awalnya dia si penuduh itu menggunakan kitab ini untuk membatalkan nasab Ba'lawi, ternyata di dalam kitab ini halaman 17 dikatakan aqarrul biologiyun, nah etes di inau gitu itu ya, aqarrul al biologiyun, para ahli biologi mengakui at-tara'iq al-anifah, semua cara-cara yang sudah dipakai oleh ahli nasab. Bayangkan, ahli biologi tidak ada satupun yang menentang cara-cara penetapan nasab yang digunakan oleh ulama nasab. Tetapi ketika mereka wa ammatil kallati yakunu maradduha lil ansab al-ma'idah bitahalil al-makhbariyah atau al-basmah al-wirafiyah, tapi ketika nanti menggunakan tes DNA, genetik, biologi untuk nasab yang jauh, yang ba'idah, maka mereka tidak boleh. Kenapa? Tidak ada ketahkikan, tidak bisa. Apalagi hologroup ini akan berganti setiap beberapa tahun. Bagaimana kemudian kita tahu hologroupnya Nabi Ibrahim, kita padahal kita ke jasadnya aja tidak pernah nyentuh. Bagaimana kita menetapkan bahwa J1 adalah keturunan dari Rasulullah, padahal di daerah Israel orang-orang Yahudi pun banyak yang J1, dan kita dapat sampelnya dari mana? Karena kita tidak pernah ketemu Nabi. Jadi karena ini banyak polemik, tidak bisa kemudian mencetuskan suatu hukum yang paten, makanya tidak dipakai. Orang biologinya saja tidak terima, dan mereka mengakui semua kaifiyatu isbatin nasab yang sudah disampaikan oleh para ulama. Ini keterangan dalam kitab Al-Waq'u fi Nasab, yang kitab ini juga dijadikan istidlal oleh si penuduh. Sekian, Kiai.
Oke, terima kasih. Ahsanallahu ilaik. Nabangah tadi Gus. Thank you. Beberapa tahun yang lalu Al Habib Rizik Syihab hafizahullah, beliau mengatakan sebetulnya ada sampel Nabi, yang bisa dijadikan standar. Misalnya rambut Nabi. Jadi rambut Nabi bisa dijadikan sampel. Intinya kita bisa tahu dari rambut Nabi itu genetiknya seperti apa. Nah, artinya beliau Al Habib Rizik mengatakan bahwa dengan cara itu bisa dijadikan standar sekali itu. Ya, jadi begini, Al-Fakir menyampaikan barusan, sampel itu salah satu bukti pertama dulu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu digarismiringi, bahwa hologroup itu akan berubah. Itu ketika kita pelajari, dan kemarin sudah dijelaskan secara panjang lebar di Nabawi TV, itu bisa ditonton. Kenapa hologroup itu selalu berubah? Itu tidak bisa menjadi kepastian. Yang pertama. Yang kedua, ternyata penjelasan Habibana Rizik itu bukan tentang nasab yang jauh. Itu bukan tentang nasab yang jauh. Dan itu juga potongan video sih. Itu lebih ke potongan video. Sama seperti Keimat, aduh disebutkan lagi. Sama seperti si penuduh membahas bahwa hasil musyawarah Nahdlatul Ulama menetapkan al-basmah al-wirafiyah itu termasuk cara menetapkan, padahal itu kata Kiai Fakhruddin Ar-Razi, Kiai Fakhrul Razi Malang ya, PBNU, itu bukan tentang nasab yang jauh. Kalau nasabnya jauh jelas tidak bisa. Wa hakadza qala Habiban Rizik wa qad raja'an qawlihi wa bayyana lana. Kira-kira seperti itu, guys. Oke, baik, terima kasih, jazakallahu khair. Mungkin sedikit kemarin juga mungkin DNA ancestry gitu ya, juga lestari bahasukan kemudian di Nabawi TV dan dijelaskan para ahli-ahli yang ahli DNA juga yang menyatakan DNA ancestry itu DNA jauh tidak bisa dijadikan patokan seperti itu. Oke, itu yang mungkin dijelaskan oleh Gus Wafi tadi. Kemudian kita lanjutkan teman-teman kepada pertanyaan yang berikutnya. Oke. لو سمحت وفي يسير بس. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sidi abtina pengabaran bijak matur. Thank you. Abtina ada pertanyaan sekali. Sana harus jawab ringkas saus karena menghemat waktu tak pun apa. Eki Kak Dito tersangka, penuduh Kak Dito. Penapaan di status kharikun lil ijma' sehingga beliau qaula tak mu'tabar. Terus yang nomor 2, pengakuan kelakuan beliau yakni pengaburah at-ta'nu fil ansab Kak Dito ki ampun tetap punapa ki hanya masyubhat. Yang nomor 3 Kak Dito فأقول هل يجوز قتله يعني معلش معلش لا بس لأن الله قال في القرآن العظيم إلا المودة في القربى إن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وهذا kenapa kali itu sih? Maksudnya antara ayat mawaddata fil qurba dengan ta'un fil ansab apa? Kayaknya itu kan mana bi orang sampai ta'an fil ansab kan itu jelas ampun tak mawaddah fil qurba fahwal khitab kan. Nah, iya. Yang pertama tadi punapa kharikun lil ijma'. Ya, jadi yang pertama kita sangat jarang sekali menemukan ada suatu permasalahan yang ini sampai disahkan oleh ulama di luar ahlu sunnah. Jarang sekali. Khusus nasab Ba'alawi ternyata ini disahkan sampai ulama Wahabi banyak yang mengesahkan. Ulama Syiah, Said Mahdi Ar-Rajai kan Syiah, itu mengesahkan. Sehingga ini kemudian menjadi sebuah ijma. Makanya lafal dari Imam Yusuf An-Nabhani waqad ajma'atil ummah. Jadi kalau lafal ajma'at ini memang tidak main-main beliau, karena melihat memang tidak pernah ada. Bahkan Said Mahdi Rajai dalam suratnya itu kan la syakka fi siyadati.
Tidak ada keraguan dalam kesayyidan nasab Ba'alawi. Nah, itu ijma. Ijma. Nah, ketika penuduh ini apakah bisa dikatakan melanggar ijma? Ya bisa. Sangat bisa sekali. Karena dia nyontek tulisannya Murad Syukri. Murad Syukri sekarang pun sudah dipecat dari nakobahnya. Karena dia itu mukhalif li ilmi silsilah wa ma asbaha dzalik. Jadi sangat menentang banyak-banyak ilmuwan. Sehingga bayangkan kalau sampai kita pakai teorinya dia, berarti gak ada cucu Nabi di dunia ini. Saya bisa pastikan kalau sampai kita harus ada kitab sezaman yang seharusnya ini adalah thariqah, hanya cara, ternyata diwajibkan, dijadikan syarat kan oleh dia kan. Kalau semuanya dijadikan syarat, bisa jadi kita membatalkan nasab sadah sedunia itu. Nah, ini kan yang sangat membahayakan kepada keimanan kita. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, kenapa kelakuan negara ento ta'nu fil ansab ampun pasti pun apa karo syubhat. Sejauh yang Al-Fakir tahu, dengan segala ceramahnya di panggung, sampai dari nasab dia mengharamkan untuk mencium tangan habaib, sampai dari nasab dia sampai mengharamkan baca Rotibul Haddad dan Rotibul Attos. Padahal pendiri NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah mengijazahkan hizib yang bernama Khulasatul Maghnam wa Bughyatul Muhtam Bismillahil A'zam kaya habaib. Dari nasab ini dia juga mengatakan haram menikahkan anak kita dengan mereka. Maka saya katakan dia sudah ta'an yang la syubhata fi dzalik. Terus yang nomor 3 aku bahasa Arab takut aja bawa kamera. Hal yajuzu hal yahillu damuhu yani. Hal yahillu damuhu. Hadha fi nadharin tawil. Biannani akhaf aidan. Akhafu wa akhsha ba'da an atakallam thumma qussira video. Jadi kalau secara hukum negara tetap tidak. Karena kalau mengikuti KUHP itu sebenarnya dia itu sudah masuk ke pasal penghinaan, adu domba, meresahkan banyak orang, dan ras, apa namanya itu ya, menyerang ras ya, rasis, masuk sebenarnya itu sudah. Jadi kita pasrahkan kepada hukum negara ya, seperti itu seharusnya. Tapi apalah daya, karena di belakangnya mungkin ada orang-orang yang melindungi dia, bisa jadi. Jadi sampai sekarang pun Al-Fakir punya keyakinan mungkin pada akhirnya kita akan berdiskusi di pengadilan nanti. Pada akhirnya kita akan berdiskusi di pengadilan. Kadang saya berpikir ketika dia sudah mulai keliling-keliling nasab Wali Songo, dipindah ke sini, dipindah ke sana. Mungkin sekarang Wali Songo di akhirat itu bilang, ada cedek emak tentang nasabnya bobo melolo deh. Malah bingung gue ini. Karena kenapa? Karena memang ini sudah jauh dari ranah ilmiah. Ini sudah to'an, hakikat to'an seperti ini. Kita sudah ditampakkan oleh Allah hakikat to'an ada memang. Jadi kata di dalam Al-Quran al-abtar gitu itu sekarang terjadi gitu. Sekarang terjadi. Jadi untuk menjawab yahillu damuhu amla, qad bahastu walam ajid. Kira-kira begitu. Satu lagi, mohon izin. Bisa masuk? Bisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya bukan ahli genetik, tetapi saya terus mengikuti perkembangan polemik ini, terutama di persoalan tes DNA. Saya terus menggali informasi-informasi yang coba saya dapatkan tentang tes DNA ini. Barangkali nanti apa yang saya temukan beda dengan yang ditemukan Ibu Suhafi, mohon pencerahannya. Sampai terakhir detik ini saya mencari, ternyata belum pernah dilakukan tes DNA terhadap jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum pernah. Saya coba menggali terus ini. Sampai kemudian ada pertanyaan tadi, ada beberapa
peninggalan-peninggalan jasad beliau yang sampai sekarang masih terkenal itu seperti di Turki ada rambut dan lain semacamnya. Ternyata juga sampai saat ini belum dan tidak dibolehkan dilakukan tes DNA oleh semua pemerintah yang memiliki peninggalan jasad Rasulullah. Alasannya satu, karena menghormati jasad beliau yang sangat mulia, sehingga nanti akan menimbulkan polemik-polemik yang tidak diinginkan. Itu. Kemudian yang kedua, ternyata kenapa tidak dilakukan tes DNA itu? Karena tes DNA itu untuk yang jauh, yang baik tadi seperti disampaikan, itu akan memunculkan ikhtilaf. Banyak pakar yang menyatakan bahwa jasad yang sudah lama itu apabila dilakukan tes DNA itu sudah rusak. Tidak bisa. Itu banyak pakar. Walaupun ada yang mengatakan bisa, tapi banyak. Sehingga yang ini kemudian tidak dilakukan karena muncul polemik. Dan terbukti itu sudah beberapa pakar melakukan uji tes DNA terhadap beberapa mumi yang ada di Mesir. Itu ternyata tidak berhasil karena DNA sudah rusak. Ini yang kemudian kenapa tes DNA itu tidak dilakukan. Dan saya setuju kalau kemudian dalam fikih itu tidak ada metodologi Islam yang mengharuskan tes DNA itu dijadikan syarat. Saya setuju itu karena ini berbahaya menurut saya. Ini yang saya temukan. Mungkin Kiai Abdul Wafi nanti sudah mendapatkan hal yang lain tentang ini yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, ternyata polemik nasab ini kan sudah lama, bukan sekarang. Bahkan polemik nasab Alawi itu sudah muncul di tahun 1910. Bahkan itu berlangsung lama, sampai tahun 1930, berlangsung 20 tahun. Di masanya Ahmad Surkati. Ahmad Surkati itu adalah seorang Arab yang juga tinggal di Indonesia, tapi non-Sayyid. Beliau juga dulu menentang habis-habisan klan Balawi sebagai dzurriyyah Rasul. Tetapi kemudian pada akhirnya Ahmad Surkati ini terkucil dari marganya sendiri oleh bangsa Arab waktu itu yang ada di Indonesia, sampai kemudian mendirikan Al-Islah wal Irsyad dan terus-menerus melakukan provokasi untuk menolak klan Balawi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Tapi pada akhirnya di masa pemerintahan Hindia Belanda, justru pemerintah Hindia Belanda mendukung Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasul, dan akhirnya yang namanya Ahmad Surkati itu tenggelam dengan sendirinya. Itu satu. Kemudian yang kedua, di tahun 1900, itu 20 tahun, 1993, itu muncul lagi polemik ini. Baru-baru saja ini, 93, ada seorang yang namanya Kiai Haji Hasan Basri, bahkan ketua MUI waktu itu, menentang habis-habisan klan Balawi sebagai dzurriyyah Rasul. Bahkan dimuat di media cetak, media terbit dan lain semacamnya, dimuat di situ. Bahkan sampai bertanya apa jasa klan Balawi terhadap bangsa ini. Banyak polemik itu. Berlangsung selama 2 tahun sampai 1995. Tapi pada akhirnya kemudian justru Gus Dur sebagai ketua PBNU mendukung klan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasul. Bahkan beliau di salah satu pertemuan di Ciledug menyampaikan bahwa orang yang menolak Habib di Indonesia ini adalah orang yang tidak pandai bersyukur, karena kehadiran Habib di Indonesia ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu selesai. Sekarang ini saya hitung sudah berlangsung 1,5 tahun kalau tidak salah, belum 2 tahun. Berapa ini sudah? Mohon maaf Ustaz, Ya, tolong dipersingkat. Ini pertanyaan. Saya hanya menunggu siapa ini yang akan menyelesaikan polemik ini sehingga keutuhan kita sebagai warga negara, sebagai warga berbangsa, kemudian perpecahan di antara umat Islam ini selesai. Ini yang akan kita tunggu ini, sehingga ini tidak berpolemik panjang-panjang ini, karena sudah berapa kali ini. Terima kasih. Oke, kalau ditanyakan siapa yang akan menyelesaikan, nah ini saya tidak tahu ini. Karena tapi insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya akan selesai. Cuma minimal ketika selesai nanti akan menjadi 2 kubu. Ada kubu yang percaya, ada kubu yang tidak. Sebenarnya susah kita mau menjelaskan itu karena begini. Contohnya tadi tes DNA yang panjenengan sampaikan. Kalau kita selalu menuntut tes DNA, berarti kan kita meragukan itsbat ulama. Gitu. Berarti seolah-olah kita itu ingin mengerdilkan derajat ulama gitu loh.
Sudah jelas-jelas ulama semuanya mengithbat kok masih nuntut DNA. Ini kan seolah-olah gak ta'adub kepada para ulama ini, kayak ragu gitu loh. Harus butuh tes DNA, itu yang pertama. Yang kedua, memang sudah ada pengakuan dari ahli biologi dan lain sebagainya, tidak bisa. Bahkan kitab yang dipakai Kiai Imad ada yang bernama kitab Al-Ifadah fi Syuhrah wal Istifadah, ya, Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Hashimi. Nah itu Al-Ifadah ini melarang banget sama DNA. Orangnya masih ada, pengarang kitab itu dipakai oleh Kiai Imad, ya. Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi ini menolak yang namanya DNA. Sampai ulama yang 2024 ini yang masih ada, Syekh Ali Jum'ah, ya, semuanya menolak. Sehingga ketika kita maksa, kayak itu ada dokter, ya, dokter pendukung kubu sana, dokter yang ahli ikan nila dan mujair itu katanya, yang seharusnya dia itu meneliti nafsatnya mujair, apakah dari hiu atau ikan nus, kan gitu. Karena mujair itu ada sebagai hama, mujair itu ada sebagai hama di etampe biasanya, ya, tidak ada bibitnya itu, romoro lebedah gitu. Ini kan nasabnya harus jelas mujair ini dari mana. Nah, dia mengatakan wafi ini membuat Islam semakin hari semakin mundur. Kenapa? Karena mengikuti ulama-ulama yang sudah wafat, kata dia. Kita ngapain ikut ulama yang sudah wafat? Itu tidak bisa meneliti lagi, mereka sudah mati. Padahal sahabat Abdullah bin Mas'ud secara tegas mengatakan manistanna falyastanna biman qad mata, mangkana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tuman wa alaihil fitnah. Kalau mau ikut ulama ya ikut yang wafat, karena yang hidup belum aman dari fitnah, kan seperti itu. Jadi ruwet, ya. Ada istilahnya itu, membangunkan orang yang pura-pura tidur itu lebih sulit daripada membangunkan orang yang tidur beneran gitu. Sehingga masalah ini tidak cepat selesai. Memang sudah ada indikasi-indikasi bahwa mereka ini adalah orang-orang pesanan. Ada indikasi seperti itu, dan pihak Robitoh sudah menemukan sebagian buktinya. Sehingga kemarin itu kumpulkan 20 orang di depan saya, cukup saya sendirian di UIN Wali Songo Semarang katanya. 20 orang kumpulkan, langsung akan saya hadapi sendirian. Saya sudah beli tiket waktu itu, burung. Sampai ada sebagian teman-teman yang beli tiket untuk pergi, gak jadi, digagalkan. Ini kan sudah mulai gak ilmiah sebenarnya. Sehingga kalau memang tercatat dalam sejarah beberapa kali pernah ada polemik, ya kita lihat sejauh ini polemiknya berdata atau tidak, punya referensi atau tidak. Sejauh ini Al-Fakir belum menemukan satu pun ulama internasional ahlu sunnah wal jamaah yang membatalkan nasabah alawi. Belum pernah Al-Fakir temukan. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa pada abad ke-5 sampai ke-8 tidak ada kitab yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir memiliki putra Ubaidillah, dan kalau diizinkan ingin foto dengan Gus? Siapa ini itu? Wani Piro ini, cewek, putri apa putra ini? Oh, Syafi'uddin. Harus bayar ntar ya. Oke, silakan Gus. Kenapa pada abad ke-5 sampai ke-8 tidak ada kitab yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir memiliki putra Ubaidillah? Silakan. Buku ini sudah dibagikan nggak ke santri? Oh, yang baca buku ini terjawab itu sudah. Terjawab sudah. Ada ini. Ada As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Allal Al-Husaini 460 Hijriah. Abad ke-5 kan berarti? Okay. Nah, di sini disebutkan haddatsana ilal Anqal Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal qala haddatsana Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Uraidi. Sudah selesai. Atau kita ringkas aja pertanyaannya, gimana jadi sebelum 440 itu kemana nama Ubaidillah itu? Kan memang tidak harus tercatat, Ustaz. Maksudnya itu apakah harus tercatat? Kan tidak juga gitu loh. Tapi kalau minta dari abad ke-5 sampai abad ke-9 sudah ada, di sini ada. Maksudnya apakah waktu itu harus tercatat? Enggak, kita saja kadang yang di Indonesia yang hidup di 2024 kadang akte kelahiran kita tidak punya. Masa mau dikatakan ini bukan anaknya? Gitu. Jadi sebenarnya catatan itu tidak wajib. Tapi kalau kita katakan kenapa? Nah, itu dijelaskan tuh para ulama. Jadi apa ya istilahnya ya? Ini kan amrun ijtihadi ya. Karena saat itu memang tidak relevan penulisan, sama seperti di zaman Nabi Muhammad lah. Kenapa Nabi Muhammad itu kok disebut ummi? Ya, tidak pandai membaca dan menulis. Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun mengatakan, karena di saat itu zamannya orang-orang yang hafal, yang keren.
Makanya Nabi Muhammad Allah ciptakan itu orang yang hafal, bukan orang yang pandai menulis dan membaca. Karena kata Imam Mawardi, di zaman itu zamannya orang-orang menghafal. Justru orang nulis sama baca itu tidak keren sama sekali di zaman itu. Nah, kadang-kadang ada kan polemik-polemik yang seperti itu. Tapi Syekh Murtadho Az-Zabidi secara tegas mengatakan bahwa qala al-Ubaidili hajaru Ahmad wa waladuhu Abdullah, ya, itu minal Misr ilal Hadramaut, minal Iraq ilal Hadramaut, atau minal Misr ilal Hadramaut. Itu ada di kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Ba'alawi yang ditulis oleh Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Jadi Sayyid Murtadho Az-Zabidi ini kan mautsuq, beliau kan thiqah. Beliau mengutip perkataan Al-Ubaidil yang hidup di awal-awal abad ke-5. Berarti kan hampir masuk abad ke-4 itu, di awal-awal itu. Nah, ternyata beliau mengatakan, Ubaidili pun menerangkan bahwa Ahmad ini pernah hijrah dengan anaknya yang bernama Abdullah Wakila bit Tasghir Ubaidullah. Nah, kalau kita mengatakan begini, loh mana ternyata di dalam kitab Tahdzibul Ansab Ubaidili tidak ada ini. Berarti bohong dong Sayyid Murtadho Az-Zabidi dong, karena kadang ada seperti itu. Pentahqiq kitab Raudul Jali, Ba'adzib, beliau sudah mengatakan bahwa Al-Ubaidili ini memiliki beberapa kitab yang sampai kepada kita hanya Tahdzibul Ansab. Nah, sama seperti Ibnu Samurah ketika Syekh As-Samarqandi mengatakan qalal muhaqqiqun, orang-orang yang tahqiq ini mengatakan Ibnu Samurah dijelaskan semuanya bahwa nasab alawi sahih dan pernah hijrah ke Hadramaut. Lalu kita buka di dalam kitab Ibnu Samurah, oh kok tidak ada. Nah, ternyata dari berbagai kitab Ibnu Samurah yang sampai kepada kita itu hanya satu. Itu sudah biasa terjadi, yang sampai sekarang ini biasa terjadi. Saya buktikan ya, jenengan pernah baca kitab Imam Suyuti itu mungkin maksimal 50 kitab, padahal beliau tercatat 600 kitab. Nah, Al-Fakir ketika berdiskusi dengan non-muslim banyak menemukan kitab-kitab Imam Suyuti yang baru, dan ternyata itu benar kitab beliau. Contoh, ada orang kafir yang mengatakan begini, Al-Quran itu sudah tidak mutawatir, Al-Quran itu sudah tidak terjaga. Buktinya ada 2 surah yang hilang di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Khul'u, yang kedua adalah surah Al-Hifdhu. Yang kedua surah ini tertulis di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab, yang dulu kemudian dibakar oleh Utsman, Sayyidina Utsman, dan ternyata surah ini adalah mutawatir. Nah, ini di framing sama orang kafir itu. Berarti Al-Quran sudah tidak terjaga. Katanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ternyata 2 surah hilang. Itu saya cari jawabannya, derem cara jawabannya kok. Sekiranya ada ibaratnya, ternyata saya nemu kitab yang bernama Ithaful Wifdi binabai suratayil khal'i wal hifdi lil hafidh as-Suyuti. Wah, itu khusus membahas 2 surat itu. Nah, kadang-kadang kita seperti itu memang, sehingga sudah biasa terjadi. Tapi kan di dalam Islam itu kefikohan seorang ulama itu yang muktabar memang. Ketika yang mengatakan sudah fikoh, tidak ada jarhu, ya, tidak ada to'an dari ulama-ulama lain, maka kita percaya. Kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi kan mengatakan begini, bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai. Beliau mengutip perkataan Syafi'i. Qala Syafi'i anna thawaba qiraatil Quran la tasilu ilal mayyit. Tidak sampai kepada mayit. Ini masyhur ini. Imam Nawawi mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i. Lalu kita buka di kitab-kitab Imam Syafi'i, sampai kiamat gak nemu itu. Lalu apakah kita mengatakan Imam Nawawi bohong? Kan tidak. Bisa jadi kitab-kitab Imam Syafi'i hanya sebagian yang sampai kepada kita. Masa kita mau mengatakan Imam Nawawi bohong? Ini ternyata di kitab Ar-Risalah gak ada. Imam Syafi'i tidak pernah bilang seperti itu. Ternyata di kitab-kitab Syafi'i tidak pernah. Bisa jadi kitab-kitab itu nggak sampai kepada kita. Mungkin itu Ustaz ya. Oke. Lanjutan pertanyaannya, apakah Wali Songo termasuk keturunan Rasulullah SAW? Kemudian kenapa tidak dimasukkan di Rabithah Alawiyah? Wali Songo itu dzurriyyah Rasulullah. Kenapa kemudian tidak dimasukkan Rabithah? Itu kurang tepat ya sebenarnya. Karena sekarang pun, sampai sekarang Rabithah dengan pihak-pihak keluarga Wali Songo itu sudah sangat harmonis. Maksudnya itu mempelajari bersama nasab-nasab mereka. Cuma yang kemudian Wali Songo ini sudah banyak ada semacam kumpulan keluarga Sultan Hasanuddin di Banten. Kemudian ada yang di Sultan Cirebon.
Jadi seperti membuat grup-grup sendiri. Tapi mereka ya sama keturunannya. Kan tidak harus semua yang masuk Robito, Ustaz. Tapi Robito welcome. Banyak kok yang sudah diisbat oleh Robito dari Dzurriyah itu ada, Wali Songo itu. Tapi apakah mereka kemudian dipanggil Habib? Nah itu kan terserah orangnya sebenarnya. Bahkan rata-rata keluarga dari Wali Songo ini banyak kalau di di Banten dipanggil tuh bagus. Ya. Ada yang dipanggil Habib, terserahlah. Itu kan hanya hakikat urfi saja. Ya. Nah yang salah itu Ustadz mengatakan kalimat Habib ini pertama kali yang mengatakan adalah Yahudi. Itu konsep Yahudi, itu ngawur. Karena si penuduh pernah berstatement yang pertama kali menggunakan metode istilah Habib adalah orang Yahudi. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kata dia. Padahal kalau kita cara beristidlal kan tidak kayak gitu dalam fikih itu. Sahabat Abdullah bin Abbas itu kan mengatakan marhaban bil Habib ibnil Habib kepada Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Itu isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Itu disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Istijlabur Tiqail Ghuraf. Jadi Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan marhaban bil Habib ibnil Habib. Itu sudah biasa istilah seperti itu. Bukan pertama kali yang mengatakan Yahudi. Kalau Yahudi seolah-olah kafir, berarti sahabat Abdullah bin Abbas ikut kafir nantinya. Begitu Ustaz. Assalamualaikum. Kemudian mungkin sisa ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir mungkin dari perkumpulan banyak pertanyaan hampir sama, dan itu mungkin saya dijadikan sebagai closing statement dari beliau, dari Gus Wafi. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para asatidz, para muallimin yang ada di musalla. Silakan. Ustaz Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin Gus Wafi, saya mau pakai bahasa Probolinggo saja. Saya dintoh dan golek ento sering mengikuti debat ajunan sarang para mu'anid daripada silsilah atau Dzurriyah Rasul Sayyidina Indonesia Kak dintoh. Dan gula semangkin matur dak ajunan Kak Dinto, pendapat-pendapat yang disampaikan sangat saya sekali itu. Pertama saya tanya kina abdina Kak Dinto, karena Kak Dinto bahasa Probolinggo, kenapa tujuan daripada abang-abang kita yang memalsukan terhadap nasab-nasab Dzurriyah Rasul yang ada di Indonesia? Karena abdinah Kak Dinto mon abahasah ta'andi ilmu tentang nasab, jurusan abdinah aguliah Kak Dinto manajemen pendidikan Kak Dinto. Manabirin gula bahas nasab aku sampai masuk ke hadis ida usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, maka tunggulah tanggal kehancurannya. Terakhir Kak Dinto bentuk permohonan saran dari ajunan dek Kak Abdinah sarang sekancaan santrih sebeda Kak Dintoh sesejen Kak Dintoh termasuk dari muhid pencinta para habaib sebeda Indonesia. Saran ajunan kenapa tentang hal Kak Dintoh, karena di Indonesia semakin banyak serok panorok amal suakin nasab daripada habaib, termasuk abang kita yang saya cintai dahulu yang banyak karya-karya dalam musiknya, termasuk ada Sebatang Tangkai dan lain-lain semacamnya, abang kita Haji Romai. Ini mau minta saran ya Gus. Terakhir saya minta maaf, saya maafkan ya. Ya, yang pertama terlalu panjang itu apa? Lupa saya. Kenapa ya? Tujuan beliau itu lebih ke tujuan kenapa kok banyak yang memalsukan. Sejauh ini pendapat pribadi, tidak setuju, tidak apa-apa. Al-Fakir memandang bahwa orang-orang yang memalsukan nasabah Alawi itu sebenarnya 2, hubbul jah wa hubbud dunya, gitu saja.
Hubbul jah wa hubbud dunya. Kenapa? Saya menilai itu karena apa yang terjadi setelahnya. Masa ada masyarakat di depan, dia langsung bilang begini, Anda adalah keturunan Rasulullah semua, katanya. Yang nak kitabnya banyak dibatalkan, yang gak ada kitabnya diisbat semua itu. Berarti kan mereka ingin pengakuan sebenarnya. Karena mereka tahu kalau zuriyah Rasulullah itu sangat dihormati di Indonesia. Sangat dihormati. Jadi hubbul jah. Itu sih. Dan Imam Ghazali kan sudah berkata kan dalam kitab Ayyuhal Walad kan, hasud itu termasuk penyakit yang gak ada obatnya. Hasud itu termasuk penyakit yang tidak ada obatnya, kata Imam Ghazali dalam Ayyuhal Walad. Nah, hasud ini kan macam-macam. Semakin kita benar, semakin salah menurut mereka. Jadi yang kedua adalah hubbud dunya. Dari ajah itu kemudian mereka itu yastakiluna bidzalikan nas wa yakhuduna minhumud darahim. Hakadha. Ya, jadi jawaban saya itu ya, yastakiluna bidzalikan nas wa yakhuduna minhumud darahim. Mereka mencari makan dengan cara itu. Mereka mengambil darahim dengan cara itu. Apa ada buktinya? Banyak. Yang kemudian sekarang apa nama itu ya, dibatalkan semuanya diisbat. Sampai saudara panjenengan tadi yang karya lagunya banyak, ya, waliyun min auliyaillah gitu. Kok bisa langsung dapat isbat secepat itu gitu loh. Padahal kita yang mengkaji nasab sampai berhari-hari. Ya, wali-wali daya itu. Jadi kalau boleh saya kasih satu lagu kepada abangnya panjenengan, ada lagu yang cocok itu. Lagu dari beliau cocok untuk beliau dari saya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Itu sekarang tak mau. Ya, itu cocok itu dari saya kepada beliau itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi yang saya pahami begitu ya. Jadi sekarang pengisbatan sudah mulai sangat longgar yang mereka lakukan. Yang itu ya dulu ala annahum yuhibbunal jah. Ya, bahwa mereka mencintai apa, ingin dihormati lah semuanya. Karena mereka tahu bahwa habaib ini dihormati sekali di Indonesia. Para habaib itu sangat disanjung di negeri Indonesia ini. Dan mereka ingin ada di posisi itu. Intinya kan mencari as-segaf. Itu kan yang dicarikan. Al-atos, almarhum gitu. Jadi ya macam-macam lah. Tapi saya teliti seperti itu memang. Polemiknya begitu. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Oke, terima kasih. Kemudian ini mungkin menjadi terakhir dan saya jadikan sebagai closing statement dari Gus Wafi, yaitu dan juga sekaligus pertanyaan kedua dari Ustadz Fadol tadi, bagaimana cara kita menyikapi polemik Bang Alawi ini ketika kami sudah ada di masyarakat. Dan ini pertanyaan baik dari putri, dari putra juga banyak. Oke. Menyikapinya itu yang pertama, yang pasti dengan belajar. Intinya belajar. Mungkin sekarang jenengan ada di pesantren, adik-adik yang di depan ini, jenengan tidak akan tahu nanti ketika jenengan boyong akan ada apa fitnah di sana. Mungkin sekarang polemik nasab. Bisa jadi, naudzubillah, nanti ketika jenengan boyong dari pesantren, yang difitnah malah antara kiai. Bisa jadi. Perang antara kiai, kiai A, kiai B, kiai A, diadu domba. Bisa jadi seperti itu. Jangan males belajar intinya. Belajar terus, karena kita tidak tahu kapan ilmu itu akan bermanfaat untuk masyarakat. Dan ingat bahwa Rasulullah itu tidak pernah khawatir kita akan murtad. Inilah akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Rasulullah tidak khawatir kalian akan murtad gitu, tidak. Inna ummati lan tajtami ala dhalalah, kata beliau. Umatku tidak akan pernah bersepakat pada kesesatan. Tidak mungkin. Semuanya sesat, tidak. Walakin akhsha alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan kepada kalian justru dunia. Antanafasu fiha fatattatilu. Kalian berlomba-lomba mencari itu sampai saling membunuh. Nah, sehingga sebenarnya mudah. Tapi hidayah itu mahal gitu. Kita melihat yang jelas mayoritas ulama memilih A. Di sini nggak ada tuh ulamanya. Seharusnya secara logika kita memilih yang mayoritas ulama. Tapi karena hidayah itu mahal, Allah tidak menurunkan hidayah itu kecuali kepada orang-orang yang khusus. Bahkan di barisan penentang ini bukan nggak ada yang bisa baca kitab, bahkan yang alumni Al-Ahqaf ada. Dari Dalwa ke Al-Ahqaf ada seperti itu. Apakah dia tidak bisa baca kitab? Mungkin lebih pintar dia daripada kita. Tapi kan hidayah mahal. Makanya jangan lupa sering-sering berdoa.
Allahumma hdini. Kemudian hidayah itu minta sama Allah, gitu, minta itu hidayah itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti cobaan apa yang akan kita hadapi ketika jenengan sudah keluar dari pesantren. Mungkin kalau sekarang para habaib yang diadu domba, bisa jadi suatu saat para kiai yang akan diadu domba. Nah, itu akan lebih besar efeknya kepada kita itu. Kalau sudah para kiai yang diadu domba, kita akan bingung nanti siapa yang kita pilih. Dan caranya, maka pilihlah mayoritas para ulama. Dan jangan pernah mengakui keilmuan orang-orang yang ilmunya tidak memiliki sanad. Man ta'allama minal awraq yuqalu lahus sohafi falaysa bi'alim. Orang yang hanya belajar dari buku, tidak pernah punya guru, maka dia sohafi, ya tukang buka buku aja, toko buku, bukan orang alim. Wa innamal ilmu bitta'allum min afwahil ulama. Ilmu itu didapatkan dari lisan para ulama. Sehingga laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, maka manusia seperti hewan. Kita sudah hampir pada derajat itu. Minimal ketika jenengan tidak faham terhadap permasalahan, diam. Karena itu yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud setiap hari Kemis kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Kuffa yadaka walisanak. Tahan lisan dan tangan kamu. Minimal diam. Jangan berpendapat. Mungkin itu yang bisa Al-Faqih